can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Kami mau datang Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Pakai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Mari kita angkat suara kita. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu. Ku milik-Mu.
dengan segenap kerinduan kami, Yesus. Biarlah kami dapat melihat kasih-Mu, Bapa. Di masa seperti ini, Tuhan, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau, Yesus. Dan biarlah cara itu, Tuhan, kami dapat melihat kasih-Mu, Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu, Bapa. Kami mau ubah, Tuhan, dengan cara kami, Tuhan, untuk bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes. Lay yourself down, reaching up the broken to life. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes. Lay yourself down, reaching up the broken to Hey, welcome home, welcome to the Church on Air everyone. Salam damai sejahtera buat kita semuanya pada malam hari ini. Selamat datang teman-teman semuanya di Church on Air, wherever you are right now. Maybe you are at home, maybe you are at your room, di ruangan kalian atau dimanapun kalian berada saat ini. So glad and so excited setiap kali kita bisa berkumpul bersama dan memuji Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Dan teman-teman semuanya, di bulan ini adalah bulan yang sangat spesial buat kita semuanya, di mana kita sedang belajar tentang build, betapa pentingnya kehidupan kita harus dibangun dengan sengaja dalam hidup ini. Dan hal yang paling penting untuk kita bangun pertama kali adalah identity atau identitas. Karena cara kita memandang hidup ini akan menentukan bagaimana kita memperlakukan kehidupan ini. Karena orang yang bingung dengan identitasnya akan tidak tahu kemana arah tujuan dalam hidupnya. Tapi bersyukur dan diberkati orang yang membangun identitas yang benar di dalam hidupnya. Dan teman-teman semuanya, what a great message yang kita telah dengar dari apa yang disampaikan oleh Pastor Petra pada minggu lalu tentang identitas kita. What is our calling? What is our purpose dalam kehidupan ini semuanya? Bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi
bagaimana kita menjadi seperti yang dimau Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Dan message pada malam hari akan disampaikan oleh our beloved Pastor Agus Dermawan. We are so miss Pastor Agus so much, dan beliau akan menyampaikan message yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Tapi sebelum itu semuanya, saya juga ingin menyampaikan sebuah message yang sangat penting, bahwa after the service, setelah kita menyelesaikan service pada malam hari ini melalui YouTube channel ini, teman-teman bisa join ke dalam lingkaran small group hangout yang ada melalui link description yang dicantumkan di bawah layar teman-teman semuanya. Teman-teman bisa klik link description yang ada di sana dan tergabung melalui Zoom, aplikasi Zoom, dan kita bisa hangout, bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing, dan saling menguatkan, berjumpa melalui kota-kota yang berbeda dan saling menguatkan satu sama lainnya. So I'm excited untuk mendengarkan message pada malam hari. Mari kita siapkan notes kita, mari kita siapkan hati kita, dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan bahwa message malam hari ini Engkau tujukan buat kami, dan tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami datang dengan rendah hati, berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang ada di Christ Nation. Sekali lagi saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kalian semua, karena saya tahu bahwa setiap benih yang ditaburkan di atas tanah yang gembur akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan saya meyakini saudara-saudaraku yang ada mendengarkan secara online, engkau memiliki hati tanah yang gembur. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan dan terus kerjakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, berkati setiap Christ Nation members agar setiap kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang penuh dengan komitmen dan dedikasi. Pakai kami orang-orang muda untuk menjadi berdampak buat dunia, buat bangsa, buat keluarga, dan dimanapun kami berada. Demi nama Yesus kami mau dengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini kepada kita semua. Dan ini berbicara tentang identitas. Saudaraku, kalau kita belajar tentang berbagai macam ilmu, secara khusus adalah ilmu kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani, maka biasanya hal yang pertama yang akan diperkenalkan adalah pengenalan diri. Mengapa? Karena melalui pengenalan diri, penerimaan, mengetahui siapa diri kita, maka itu akan menolong kita untuk mengerti apa tujuan hidup kita. Dan kecerdasan emosi itu berbicara tentang mengerti tujuan hidup. Kalau saudaraku bingung tujuan hidupmu, kemungkinan engkau juga bingung tentang siapa dirimu, siapakah engkau sebenarnya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyadari dan mengerti siapa diri kita sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Saudaraku, setiap saudara yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus memiliki identitas yang jelas tentang siapa dirimu. Dan malam hari ini teman-teman semua, kita akan bersama-sama merenungkan tentang siapa identitas kita, siapa diri saudara-saudara semuanya. Dan mari kita akan perhatikan bahwa saya mengajak kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita mengenali diri kita masing-masing, teman-teman semua. Saya mau baca di dalam firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2, mengatakan demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini, kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan, maka kabar baik itu menyelamatkan kalian, kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Dari sini teman-teman semua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita adanya satu proses di sini, di mana proses yang disampaikan oleh Paulus mengatakan bahwa yang pertama ada pengalaman masa lalu, yaitu pengalaman diselamatkan. Dan pengalaman diselamatkan kemudian harus diikuti dengan pengalaman yang Paulus sebutkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Ketika kita diselamatkan, maka ada kewajiban kita, ada keharusan setiap kita untuk berpegang teguh kepada keselamatan yang telah kita terima. Pertanyaannya, mengapa kita harus berpegang teguh? Karena nampaknya kita bisa kehilangan keselamatan itu, sehingga kita harus berpegang teguh kepadanya. Dan ketika kita berpegang teguh kepadanya, kita akan sampai kepada tujuan dari akhir keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, kalau kita tidak berpegang teguh, kata firman Tuhan mengatakan begini, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita menjadi percaya, tetapi kepercayaan kita sia-sia. Mengapa bisa sia-sia? Karena kepercayaan kita adalah kepercayaan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, adalah kepercayaan tanpa pengertian, kepercayaan tanpa arah. Sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang Kristen yang hanya rutinitas melakukan aktivitas tanpa benar-benar memahami apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga engkau dan saya menjadi orang Kristen yang tanpa pengertian. Dan orang Kristen yang tanpa pengertian sangat rentan itu terhilang kembali, hilang di tengah jalan, karena adanya tantangan hidup, karena adanya persoalan, karena adanya godaan. Dan orang yang tanpa pengertian iman, yang tidak memahami benar siapa dirinya, siapa Tuhannya, maka dia bisa kehilangan keselamatan. Wow, betapa luar biasa resiko yang kita akan hadapi apabila engkau dan saya tidak benar-benar memiliki iman yang penuh dengan pengertian. Karena engkau tidak tahu apa yang engkau harus kerjakan, apa yang engkau harus tumbuhkan, apa yang engkau harus kejar. Dan akibatnya banyak orang Kristen yang setelah sekian tahun menjadi Kristen tetapi tidak tahu apa-apa, mudah terombang-ambing ketika ada godaan, ada tekanan ekonomi, lalu kemudian dengan tanpa berpikir terlalu panjang lalu menjual Yesus sehingga tidak sampai kepada tujuan. Wow. Jadi kita perhatikan bahwa perjalanan iman kita itu ada awalnya. Awalnya adalah ketika kita percaya Yesus. Lalu ada perjalanannya, kita harus menjadi teguh. Dan teguh itu bukan hanya berpegang teguh, tetapi kita harus semakin mengerti iman kita. Sehingga keteguhan kita adalah keteguhan yang menghasilkan buah-buah rohani. Nah, teman-teman semua, pertanyaan yang berikutnya, kalau begitu apa yang kita harus lakukan, Pak Agus? Apa yang kita harus lakukan? Saudaraku, saya akan menyampaikan dua kebenaran firman Tuhan untuk menolong teman-teman semua supaya kita mengerti apa yang kita harus lakukan. Mari kita belajar bersama. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 49.
Firman Tuhan berkata demikian, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kata dia ini adalah Kristus. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudaraku, yang pertama saya ingin mengajar kita semua, Christ Nation, supaya engkau mengerti, engkau orang-orang muda mengerti, semangatmu itu akan dibarengi oleh pengertian. Seringkali orang muda ini punya semangat luar biasa, dan kadang-kadang ketika mereka semangat luar biasa, kadang-kadang ini yang disayangkan, tanpa pengertian. Sehingga kadang-kadang mudah patah di tengah jalan karena tanpa pengertian. Dan saya ingin mengajar engkau untuk memiliki semangat dan pengertian. Yang saya mau ajarkan kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan, pengertian yang pertama, adanya rupa alamiah versus rupa surgawi. Kita perlu sadar sebagaimana yang firman Tuhan saya bacakan tadi, bahwa ada rupa alamiah. Adam yang pertama, yang menjadi nenek moyang kita semuanya, itu mewariskan kepada kita rupa alamiah. Rupa alamiah yang telah rusak oleh karena dosa. Kita semua memiliki rupa alamiah itu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah, maka mereka diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka memiliki keserupaan dengan Allah. Mereka memiliki rupa surgawi itu. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka dikatakan mereka telah kehilangan keserupaan dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan, maka Adam memiliki keturunan, dan keturunan Adam itu tidak serupa lagi dengan Allah, tetapi hanya serupa dengan Adam, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa. Engkau dan saya, kita mewarisi keserupaan dengan Adam, yaitu rupa yang jatuh di dalam dosa. Nah, saya berbicara rupa ini bukan wajah, tetapi rupa berbicara tentang identitas. Saudaraku, ingat, di setiap KTP yang kita punya, KTP atau kartu identitas, kenapa perlu foto kita? Dan foto kita itu, kita tidak difoto punggungnya, temanku. Saudara-saudara, kita nggak difoto hanya jempolnya saja. Kita difoto setengah badan dan terlihat rupanya, wajahnya. Kenapa? Karena wajah kita itu merupakan identitas kita. Kadang-kadang kita lupa nama seseorang, tetapi kita ingat wajahnya. Kenapa? Karena wajah itu merupakan identitas orang tersebut. Dan wajah rohaniah kita, wajah rohaniah keturunan Adam adalah wajah alamiah yang telah jatuh dalam dosa. Dan teman-teman semua,
Ada begitu banyak biaya, investasi orang keluarkan untuk memiliki wajah yang tampan, penampilan yang cantik, wajah yang luar biasa. Tapi saya mau ingatkan teman-teman semua, bahwa ada wajah lain yang itu tidak bisa kita permak, kita make up ketika kita panggil salon atau kita berias diri sendiri, yaitu wajah rohaniah kita, wajah roh kita yang telah jatuh dalam dosa. Nah teman-teman semua, tetapi puji Tuhan ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau menyadari dosa-dosamu, engkau mengakui dosa-dosamu, maka pengakuan kita itu memungkinkan anugerah Tuhan kita terima, dan dengan iman kita mulai memiliki benih wajah surgawi. Teman-teman semua, maka kita memiliki potensi untuk mulai menyadari bahwa kita punya wajah rohani kita, yaitu wajah surgawi. Dan firman Tuhan yang saya bacakan tadi dikatakan bahwa Kristus itu datang dari surga dan dia membawa wajah surgawi itu. Kristus menjadi yang sulung, yang terdahulu, yang pertama kali, yang menjadi teladan wajah surgawi. Jadi teman-teman semua, buat saya dan saudara-saudara kita semua, bagi kita yang percaya Yesus, engkau harus sadar bahwa engkau bukan hanya sekedar melakukan rutinitas kekristenan kita, beribadah, memberikan persembahan, nyanyi, pujian, dan engkau melakukan aktivitas-aktivitas Kristiani, dibaptis, itu betul. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu harus engkau ikuti, yaitu pembaharuan rupa rohani kita, di mana rupa surgawi itu harus semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa nanti rupa surgawi itu disempurnakan pada waktu Kristus datang kali yang kedua. Jadi teman-teman semua, kita harus menyadari bahwa selain kita melakukan kebiasaan-kebiasaan agama kita, kekristenan kita, maka kita harus tahu, memastikan bahwa hidup kita itu mengalami perubahan, di mana kita semakin serupa dengan Yesus di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam sikap-sikap kita. Itu sebabnya ketika engkau menjadi orang percaya, engkau mulai belajar mendisiplin pikiranmu. Disiplin pikiranmu supaya pikiran kita adalah pikiran yang firman Tuhan mengatakan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang surgawi, perkara-perkara yang menyenangkan Allah. Bagaimana engkau menjadi seorang anak, bagaimana engkau bisa berbakti kepada orang tua, karena itu adalah menyenangkan Allah. Bahkan ketika engkau diperlakukan tidak baik sekalipun oleh orang tuamu, engkau belajar untuk mengampuni mereka, engkau belajar untuk mengasihi mereka, bukan dengan kasih kekuatanmu, tetapi dengan kasih Kristus. Seperti ketika Kristus dikhianati oleh Yudas dan kemudian dibela oleh Petrus, tetapi kemudian Kristus justru mengambil telinga yang telah dipotong oleh Petrus dan dikembalikan, disembuhkan kembali. Satu kasih yang luar biasa. Jadi teman-teman semua, menjadi serupa dengan Kristus, memiliki wajah rupa surgawi, itu terjadi setiap hari di dalam setiap kegiatan hidup kita, di mana kita semakin lama semakin memiliki pikiran-pikiran yang kudus,
sikap-sikap yang kudus, dan respon-respon yang seperti Yesus. Jadi Kristus itu menjadi model teladan kita, dan setiap kita harus meneladani Kristus karena kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita menjalani program pemulihan wajah rupa surgawi di dalam hidup kita yang dulu telah rusak oleh dosa, tetapi oleh karena penebusan Kristus, engkau dan saya dipulihkan. Sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang yang selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Makanya pujian ini ketika engkau nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Engkau harus mengerti bahwa yang dimaksud pujian ini adalah proses bagaimana kita itu menjalankan program Allah, di mana engkau dan saya itu rupa dan gambar Allah yang telah rusak oleh karena dosa itu disempurnakan dari waktu ke waktu. Makanya ketika engkau punya masalah, engkau bahkan ketika dalam keadaan diberkati, ketika engkau dalam keadaan kelimpahan, engkau juga harus serupa dengan Kristus. Ingat, orang-orang lain, teman-teman yang lain yang kurang beruntung dari engkau bisa menjadi jalan berkat buat mereka. Sekalipun ketika engkau dan saya bahkan dalam keadaan kekurangan, kita juga tetap belajar menjadi serupa dengan Yesus. Karena ketika Yesus di dalam keadaan terjepit seperti itu, Yesus kemudian belajar tetap bersandar kepada kehendak Bapanya. Kiranya kehendak Bapa yang jadi. Yesus juga menunjukkan pribadi yang rajin. Dia bangun pagi-pagi, berdoa, berjumpa dengan Bapanya. Bapanya sebagai pengusaha, sebagai majikan, sebagai bapa yang memerintahkan dia untuk turun ke bumi. Dia harus menghadap Bapanya untuk bertanya apa yang harus dia kerjakan hari ini. Itu adalah pribadi yang rajin. Yaitu kenapa? Karena dia selalu bertanya apa yang harus saya kerjakan hari ini. Saudaraku, kalau saudara dan saya ingin meneladani kerajinan Kristus, maka engkau harus menjadi tipe-tipe orang yang punya inisiatif. Jangan menunggu, bertanya. Bertanyalah apa yang harus saya kerjakan hari ini Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini. Dan ketika engkau nanti bekerja, ketika engkau bahkan studi, mungkin engkau studi, engkau harus bertanya apa yang saya perlu selesaikan. Tidak perlu menunggu, karena itu ciri orang yang rajin. Dan orang yang rajin adalah orang yang menyerupai, belajar serupa dengan Kristus. Hal yang kedua yang perlu teman-teman semua sadari, yaitu yang kedua, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Sesuai dengan dorongan firman Tuhan ketika berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, ini bukan sebuah tawaran yang boleh kita pilih dan kita tolak. Di mana ketika kita sudah serupa dengan kita sudah diselamatkan, lalu kita mengatakan ya sudah selesai. No, ini bukan tawaran, tetapi ini adalah jalan bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Yaitu ketika kita sudah diselamatkan, maka engkau belajar serupa dengan Kristus. Jadi engkau harus menjalani proses ini untuk sampai nanti kepada titik akhir, yaitu surga yang mulia. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita berbicara tentang serupa dengan Kristus, kita harus memiliki desire, keinginan yang kuat.
Bukan sekedar ini adalah pekerjaan sambilan sebagai orang Kristen, ini adalah aksesoris ya, sambil menjadi orang Kristen ya belajar serupa dengan Kristus. No. Ini adalah harus menjadi satu dorongan yang sangat kuat. Sama seperti ketika saudara sekolah. Saudara punya dorongan sangat kuat untuk saudara lulus, bukan hanya lulus, tetapi saudara-saudara harus memiliki dorongan yang kuat untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika engkau lulus, bukan sekedar lulus, atau bahkan bukan sekedar lolos saja, tetapi engkau benar-benar lulus. Lulus artinya sudah sampai pada titik di mana engkau benar-benar mengalami perubahan. Nah, teman-teman semua, perhatikan di dalam ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kata carilah dahulu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, usahakanlah dahulu. Betapa Yesus menekankan untuk kita benar-benar mencari. Ada usaha, ada kerinduan yang besar. Ada satu sense rasa bahwa engkau seolah-olah ada yang hilang di dalam hidup kita. Itulah sikap yang kita harus miliki ketika berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Ada perasaan bahwa kita ini ada sesuatu yang hilang, yang hanya bisa ditemukan ketika kita meneladani Yesus. Pertanyaannya, apakah engkau sudah merasakan ini? Di mana ada satu desire, dorongan yang kuat, dan rasanya ada yang hilang. Rasanya tidak lengkap kalau engkau dan saya jadi orang Kristen tetapi tidak mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu belum menjadi benar-benar Kristen yang sejati. Anak Tuhan yang sejati adalah mereka yang benar-benar menginginkan, merindukan, dan mengejar keserupaan dengan Yesus. Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan, buat kita yang telah ditangkap oleh Yesus Kristus, kemudian kita perlu mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu yang Paulus katakan. Dan Paulus mengatakan, yang ku kehendaki. Mari kita mengatakan sebagai orang-orang muda, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ialah serupa dengan Dia. Yang aku kejar, yaitu apa? Yaitu kita mengejar Kristus, karena Kristus sudah menangkap kita. Mengejar Kristus artinya apa? Mengejar keserupaan dengan Kristus, sehingga orang lain melihat engkau orang-orang muda seperti Kristus. Mereka seperti melihat Kristus. Mereka melihat engkau pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang menjadi berdampak positif buat orang-orang, dan menjadi pribadi yang memperkenalkan Kristus kepada mereka. Saudaraku, oleh karena itu, meneladani Kristus itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu adalah the way of life, jalan hidup kita sebagai orang-orang pengikut Yesus. Maka kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, lihat ada tulisan yang di samping saya ini.
My goal every day is to be more like Jesus. My goal every day is to be more like Jesus. My goal every day is to be more like Jesus. Sasaran goal bagiku setiap hari adalah semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, Christ Nation, saya mengajak engkau mengawali hidupmu setiap pagi dengan berdoa kepada Tuhan. Yesus, ajar aku hari ini untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika engkau menjalani hari-hari, menjalani aktivitas, berjumpa dengan orang, kadang-kadang engkau merasa tersinggung, kadang-kadang engkau merasa tidak nyaman, engkau harus ingat doamu pagi hari sebelumnya. Itu adalah proses engkau dan saya diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus ketika engkau meresponi itu semua dengan kasih Tuhan, dengan pengampunan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan kesabaran, dengan pengendalian diri, dengan buah-buah roh. Dengan buah roh itu, maka engkau akan belajar serupa dengan Kristus. Dan malam harinya, ketika engkau akan membaringkan diri dan tertidur, engkau juga harus berdoa untuk meminta ampun kepada Tuhan apabila hari itu engkau gagal untuk semakin serupa dengan Kristus pada bidang-bidang tertentu. Mengapa? Karena pengampunan itu mendatangkan kasih karunia Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak belajar mengejar keserupaan dengan Kristus supaya kita semakin menjadi orang dibenarkan. No, Tuhan sudah membenarkan kita. Ketika kita minta ampun, itu menolong kita untuk menyadari bahwa hanya oleh anugerah kemurahan Tuhan dan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saya dan hidup kita semuanya, hidup saudara-saudara semua, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Hubunganmu itu mencerminkan bagaimana engkau belajar serupa dengan Kristus. Hubunganmu dengan saudara, hubunganmu dengan keluarga, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan diri sendiri. Bagaimana engkau memandang diri sendiri? Harus saya ingatkan teman-teman semua, Kristus sudah menerima engkau dan saya apa adanya, mengasihi saya. Maka lihatlah apa yang baik di dalam diri kita dan bersyukurlah untuk itu. Dan setiap kita menyadari kelemahan kita, kita menyadari untuk menyerahkan kelemahan itu kepada Tuhan, supaya melalui kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi semakin nyata dan kita sadar bagaimana Tuhan itu baik buat setiap kita. Kiranya Tuhan menolong Christ Nation untuk kita semakin serupa dengan Kristus dan menjadikan Kristus sebagai model dalam hidup saya dan saudara-saudara. Saya rindu saudara dan saya satu kali kita akan bersama-sama berjumpa ada di dalam surga yang mulia, dan kita semua akan serupa dengan Dia, Kristus, Raja kita, terkasih jiwa kita. Tuhan menolong saudaraku, Roh Kudus menolong kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong setiap kami orang-orang muda untuk kami menyadari bahwa kami selain memiliki semangat, selain kami beraktivitas di dalam hidup ini, mengejar masa depan, Tuhan Engkau mengingatkan malam hari ini untuk ada hal yang lain yang kami juga harus kejar, yaitu semakin serupa dengan Yesus.
Kiranya doa setiap kami adalah doa yang seperti yang firman Tuhan ajarkan melalui kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan bersekutu dengan penderitaannya, serta mengalami bersatu dengan kuasa kebangkitan Kristus dan mengejar Kristus itu, karena kami telah ditangkap oleh Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong orang-orang muda ini untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, karena setiap hari mereka semakin serupa dengan Yesus. Berkati kami semua, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semua. Christ Nation, tetap semangat dan be like Jesus. God bless you all. What a great message and a beautiful message, a timely message yang sangat tepat waktu buat kita semuanya. Pastor Agus, thank you so much untuk menyampaikan message yang sangat luar biasa. Jesus as our role model dalam kehidupan ini. Dan betapa pentingnya untuk kita mengarahkan pandangan mata kita, melihat bagaimana Yesus. I want to be like Jesus. Semoga itu adalah message yang kita dengar malam hari ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Dan let's take time, beberapa waktu untuk kita juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Dan saya juga berdoa buat teman-teman untuk menanggapi dan meresponi setiap panggilan. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengarkan message atau kabar baik ini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang menyadarkan kami. Kami percaya bahwa berita Juru Selamat-Mu Tuhan, Engkau sebagai Juru Selamat, dan kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, dan dimanapun mereka berada saat ini, siapapun yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah situasi relationship, ataupun apapun dalam kehidupan mereka, biar Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Dan message yang paling bagus adalah message yang bukan hanya saja kita dengarkan, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga message ini kita bisa bawa dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk klik link description yang ada di bawah untuk join ke dalam small group yang ada. Kita semuanya membutuhkan lingkungan dan teman-teman untuk kita bisa bertumbuh. Kita tidak harus menjalani hidup ini sendirian, tetapi sungguh bersyukur apabila kita punya lingkungan, support system dalam kehidupan kita. Teman-teman, keluarga, saudara dari manapun, bisa dari kota-kota berbeda bahkan. Dan kita bisa bergabung bersama melalui small group yang ada, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. So we are at the end of the service. Thank you so much for joining Church on Air pada malam hari ini. Dan we are glad to see you, and we hope we can see you again next week. God bless you, and God bless you all.